kuliah hari ini ya ini. Namun bukan presentasi ya, ini kan harusnya jadwalnya presentasi, tapi kita rubah ininya. Oke, kembali lagi ini ya buka ya, ini masih ada yang belum hadir, nanti sambil nunggu teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah kita dalam sekitar 1 jam lah nanti, karena kalau Zoom ini nggak bisa kalau sampai 2,5 jam ya, mata udah sakit ya. Oke, saya akan share screen gitu semua ini. Semoga sudah terlihat di layar saudara ya, untuk file saya. Ya, Pak. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi kita malam ini akan membahas mengenai mitigation of climate change and global environmental problem ya, what should we do of better environment untuk kuliah hari ini. Jadi, sekali lagi di dalam mata kuliah CSN and Sustainable Development, salah satu bagian dari sustainability ya, sustainability adalah kaitannya dengan climate ya, mitigation of climate change dan global environmental problem. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, biasanya kita kalau mungkin bisa kuliah hybrid ya di prodi, tapi sekali lagi karena yang sudah saya sampaikan bahwa dari hari Senin kemarin insya Allah sampai besok saya workshop di Kuala Lumpur ini, dan ini juga di sela-sela kegiatan ya ini, karena jadwal ya, maka saya prioritaskan untuk perkuliahan kita ini. Dan ini pas di depan hotel saya ya di Bukit Bintang, saya nginep di Westin ini, sedang ada pesta ya. Jalan juga ditutup, saya nggak tahu, mudah-mudahan besok tidak ada masalah ketika ke bandara. Jalan ditutup total, ini sedang ada pesta besar di Bukit Bintang ini. Mungkin kalau masuk suaranya itu DJ lagi rame. Oke, nah ini kita akan nanti membahas ya tentang climate change itu sendiri, kemudian apa itu climate change, kemudian global environmental problem ya. Kita belajar dari masa lalu itu yang insya Allah masih ada kaitannya ya untuk mengingat kita di saat ini, kemudian juga current environmental issue di Indonesia, kemudian ada carbon footprint dan action for climate change ya. Ini beberapa hal yang mungkin bisa kita coba pelajari. Nah, untuk climate change sendiri ya, jadi kalau kita bicara climate change ya, jadi climate change menurut IPCC ya, IPCC itu adalah board yang concern ya di tentang climate change ini, atau singkatannya dari Intergovernmental Panel on Climate Change ya. Jadi climate change itu adalah report to the change in the state of the climate that can be identified ya, using statistical tests by change in the mean and or the variability of its properties, and that persists for an extended period, typically decades or longer. Jadi ada kata kunci di sini, perubahan dari iklim dengan periode itu waktu yang lama kan itu. Jadi ini periode waktu yang sangat lama, bahkan dekade ya, dekade atau lebih lama lagi. Sedangkan menurut United Nations, climate change refers to long term ya, shift in temperature and weather patterns. Jadi sekali lagi perubahan in temperature and weather pattern, dan kata kuncinya adalah long term ya. The shift may be natural, but since the 18th, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil and gas, which produce heat trapping gases. Jadi ini. Nah, ini sekali lagi adalah tentang climate change. Nanti ada hubungannya dengan kan GRC ya, gas rumah kaca atau GHG, greenhouse gases ya ini. Nah, kalau kita melihat dari data ya, ini adalah tren dari tahun 90-an, kemudian ini sampai tahun 2000 ya, pertumbuhannya itu 950, revolusi industri dan seterusnya, kemudian nanti sampai dengan diprediksi 2100 itu adalah perubahan ya tentang climate change. Jadi ada perubahan dari tahun 2000-an ya sampai nanti
seterusnya itu perubahannya sangat cepat ya. Kalau dulu itu agak datar begini, kemudian setelah tahun 2000-an itu cepat sekali. Kemudian ini adalah recent sea level rise ya. Biasanya kalau kita bicara climate change, maka kita mengaitkan dengan sea level rise atau kenaikan dari level muka air laut ya. Dan nanti dampaknya mungkin nanti akan coba kita pelajari, kita diskusikan hari ini. Jadi perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologis. Ini juga kalau kita lihat tahun 2000-an nanti ini terjadi perubahan yang nanti itu naiknya itu lumayan ya, signifikan. The average temperature of the Earth surface is now between 1.34 Celsius degree until 1.41 ya, warmer than it was in the late 18th. Kemudian the last decade ya, 2015 sampai 2024 was the warmest on record ya, and each of the last 4 decades has been warmer than any previous decades since 1850. Jadi tahun 2016 dan sampai 2024 itu pernah dicapai itu suhu bumi ya ini sangat panas, sangat sangat beda lah ini. Mungkin beberapa waktu yang lalu, India sampai tanahnya pecah-pecah ya, di beberapa tempat banyak yang meninggal juga ya karena dehidrasi dan sebagainya. Kemudian ini sementara ya, ini ada yang ini terjadi 2016 ya, misalkan di Paris itu banjir cukup besar ya, ini di Menara Eiffel yang kalau kita lihat ini. Kemudian ini tahun 2022 ya, kita coba kumpulkan dari media, Australia tenggelam ya, cukup parah ini. 2023 ini di Libya ya, kalau saya dulu nonton TV itu korbannya sampai puluhan ribu, 20.000 atau berapa itu korbannya dari banjir ini ya. Terus kemudian ini di Hong Kong ya, 2023 September juga lumayan parah. Ini kalau diklik itu nanti isinya banyak ya, banjir-banjir, termasuk ada yang di dalam kereta api ya, kereta bawah tanah yang juga terjadi. Kemudian Dubai ya, kalau mungkin bagi saudara yang pernah ke Dubai, membayangkan Dubai itu kan tanahnya pasir itu kan ya, kemudian dekat laut, ini bisa banjir juga kan, itu lumayan parah ya 2023. Saya kebetulan pernah ke Dubai juga, saya ke Dubai itu 2015 kalau nggak salah, 2015 atau 16 lah, nggak lupa saya, sekitar itu. Dan tanahnya itu sekali lagi pasir, kemudian dia dekat laut. Artinya apa? Kalau hujan, kalau tanahnya pasir itu kan ya meresap ke dalam tanah cepat, infiltrasinya cepat. Kemudian ditambah lagi karena dekat laut ya, air akan cepat masuk ke laut. Tapi bisa banjir lumayan parah ya, sangat parah di kota Dubai itu. Artinya apa? Memang ada perubahan ya, misalkan tingginya hujan, angka hujan yang sangat drastis gitu, kemudian waktunya yang juga panjang ya, dan ini dalam beberapa waktu ya, hari terus menerus dan sebagainya, ini akan berdampak ini. Terus kemudian ini Jakarta, ini saya coba dari yang tahun 2016an ya, nyari data 10 tahun terakhir lah ini. Update ini 2025 ini. Kalau Jakarta kan kita semua tahu ya, langganan banjir dari dulu ini sampai sekarang pun ini. Nah, ini Jakarta lagi banjir rob. Nah, ini yang saya agak unik itu, kalau banjir dari hujan oke. Banjir rob itu yang perlu mendapat perhatian ya, karena banjir rob itu kan dari laut. Ketika tadi kita hubungkan dengan sea level rise tadi, kemudian air laut masuk ke daratan, dampaknya lumayan besar ya, karena air laut itu asin, ketika masuk dan mengganggu kondisi sumber air kita itu ya akan berdampak yang cukup serius itu. Di Semarang ya, banjir rob di Demak Semarang ini ya, kita udah sangat tahu itu, sering gitu kan ya. Ini sampai sekarang ya, Pekalongan dan seterusnya. Kemudian ini tadi Demak, ini Semarang ya. Kalau saya lewat Semarang pulang ke LA ya, kadang saya lewat Semarang dulu ketika masih naik bis itu di terminal Semarang itu juga sering banjir itu. Sepanjang jalan Pantura itu juga banjir rob itu juga lumayan. Kemudian ini banjir di Gyeongju di wilayah Cina Selatan Cina ya, lumayan besar juga. Ini kalau saudara lihat tanggalnya itu adalah 29 April 2026, artinya hari ini ya, itu 4 jam yang lalu.
Saya coba buka media untuk ngupdate materi itu 4 jam maju itu juga banjir gitu kan ya. Artinya apa? Sebenarnya ya infrastruktur itu pasti berpengaruh ya. Saya sendiri ngajar drainase. Drainase itu adalah untuk merencanakan saluran air hujan itu. Kita menghitung data hujan ya dan sebagainya. Kemudian kita merencanakan salurannya. Lah di negara maju pun kondisinya seperti itu, di Jepang, di Eropa ya, di Dubai ya, negara ini yang kondisinya air tanam tanahnya pasir ya, harusnya infiltrasi cepat, dan tapi juga banjir itu. Artinya apa ya, memang ada sesuatu yang terjadi dan itu sudah menjadi diskusi umum ya, apa yang kita sebut dengan climate change ya, perubahan hujan yang tidak stabil. Ada